Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama si Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama ya teman-teman, yaitu Jasad Dalam Tembok. Memasuki part yang kedua dan memasuki part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Untuk kalian yang belum mendengarkan video sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Subeda yang merasa ketakutan segera keluar dari kamar itu dan lari tunggang langgang mencari tempat persembunyian. Namun ketika itu pintu telah dikunci oleh Ruh Fatin, sehingga Zubaida tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Fatin terus mengejar Zubaida yang berlari ketakutan, hingga membuatnya terpeleset dan terjatuh dari tangga. Apa maumu? Kau tidak bisa membunuhku karena kau telah mati, seru Zubaida. Kau harus menerima pembalasan dariku, dasar wanita laknat, wanita keji, wanita yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan membunuhmu dan membawamu ke neraka, ucap Rufatin sambil terus mengejar Zubaida yang dahinya telah terluka akibat terjatuh dari tangga. Jangan, jangan, ampuni aku, jangan bunuh aku, kata Zubaida. Lalu Zain ini tiba-tiba menepuk-nepuk pipi Zubaida. Ida, Ida, bangun, ucap Zain membangunkan Zubaida yang tengah bermimpi buruk. Zain, kau sudah pulang? Balas Zubaida yang masih merasa ketakutan dan segera memeluk tubuh Zain dengan erat. Aku takut Zain, seru Zubaida. Sudah tenanglah, kau hanya bermimpi buruk. Di mana Fatin dan juga pembantu yang lainnya? Mengapa rumah ini kok tiba-tiba sepi sekali? Tanya Zain. Zubaida itu kemudian baru ingat. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada Zain. Lalu Zubaida ini mencari satu alasan yang tepat agar Zain ini mempercayai kata-katanya. Fatin tadi berpamitan padaku. Dia ingin mengunjungi orang tuanya. Sedang para pembantu, ia disuruh berlibur oleh Fatin. Makanya mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Karena Fatin ini begitu kasihan melihat mereka yang terus bekerja sepanjang hari tanpa beristirahat, tutur Zubaida. Oh begitu ya. Tapi mengapa Fatin tidak meminta izin terlebih dahulu kepadaku atau menungguku pulang jikalau ingin ke rumah orang tuanya? Baik, kalau begitu aku akan meneleponnya dahulu, ucap Zain. Tunggu Zain, udah jangan ditelepon, saut Zubaida yang kala itu menahan tangan Zain untuk menghubungi nomor Fatin. Mengapa? Mengapa aku tidak boleh menghubungi istriku sendiri? Tanya Zain heran dengan sikap Zubaida. Bukan begitu Zain, tapi Fatin telah berpesan kepadaku bahwa ia sedang tidak ingin diganggu ataupun ditelepon sekarang ini, jelas Zubaida yang mencari alasan. Oh baiklah kalau begitu, keluarlah, aku ingin ganti baju dulu, suruh Zain. Ya sudah baiklah, aku juga akan membuatkanmu teh panas supaya kamu merasa lebih rileks, balas Zubaida. Dan Zain pun kemudian mengangguk lalu menutup pintu kamarnya. Mengapa dengan Fatin? Apa dia marah padaku karena aku tidak mengajaknya? Atau karena aku pulang terlambat? Ah, terserahlah. Besok aku akan mengajaknya dan juga menjemputnya, ya untuk dinner di suatu tempat, gumam Zain dalam hati disertai senyum sumringah di bibir manisnya. Setelah Zain selesai berganti baju, ia mengarahkan pandangannya ke arah cermin rias di depannya. Ia teringat akan Fatin, istri tercintanya yang setiap malam selalu bersolek di depan cermin itu hanya untuknya. Zain duduk di kursi depan cermin, di mana persis seperti apa yang dilakukan Fatin. Memandangi cermin itu sekejap, lalu bayangan Fatin pun muncul dalam cermin besar itu. Fatin seakan tersenyum kepada Zain, membuatnya rindu di dalam hati Zain ini semakin menggebu-gebu.
Zain mencoba menyentuh bayangan Fatin yang berada dalam cermin itu. Namun alangkah terkejutnya Zain, tiba-tiba cermin itu mengucurkan darah dengan sendirinya. Zain kemudian kelagapan, jatuh tersungkur, perlu membasahi keningnya. Keringat dingin mulai bercucuran, lalu ia mengucuk-ngucuk matanya, berharap jika itu hanya halusinasinya saja. Dengan seketika darah di cermin tadi itu hilang dan lenyap. Zain bernafas lega, lalu ia pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya dan sekalian membersihkan dirinya. Hendak menyalakan keran air, mata Zain dikagetkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Apa ini? Punya siapa kiranya tespek ini? Tanya Zain heran. Apa mungkin ini milik Fatin? Benarkah yang kulihat ini? Apa dia benar-benar sedang mengandung anakku? Zain bicara pada dirinya sendiri dengan disertai senyum kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Setelah ia mengetahui bahwa hasil dari tes itu ternyata positif, ia segera memakai bajunya dan mengurungkan niatnya untuk mandi. Zain berniat pergi ke halaman untuk menjemput istrinya malam itu juga, namun lagi-lagi Zubaidah menghalanginya. Zain, kamu mau kemana? Bukankah kau baru saja pulang? Ini tehmu, ucap Zubaidah yang heran melihat perilaku aneh Zain itu. Aku ingin menjemput istriku sekarang juga. Apa kau tahu kalau dia hamil? Fatin sedang mengandung anakku, seru Zain tersenyum penuh kegembiraan sambil menunjukkan alat tes kehamilan itu kepada Zubaidah. Zubaidah ini mencari akal agar Zain ini tidak pergi ke rumah orang tua Fatin untuk menjemputnya. Dia mengarang beribu cerita agar tindakan kejinya itu tidak diketahui olehnya. Zain, sebenarnya itu bukan milik Fatin, itu milikku. Aku ingin memberikan kejutan ini kepadamu. Namun kau malah lebih dulu menemukannya, ujar Zubaidah sambil terus merayu meyakinkan Zain kala itu. Apa maksudmu? Tanya Zain terkejut. Zain, apa kau tidak ingat kejadian malam itu? Kita sudah resmi menjadi suami istri dan kau sudah melakukan kewajibanmu sebagai suamiku. Kau telah memberikan hak itu kepadaku, ucap Zubaidah mencari alasan. Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Tidak mungkin aku melakukannya, sahut Zain dengan yakin. Zain, percayalah, malam itu kau dalam keadaan mabuk. Mungkin kau mengira aku adalah Fatin, hingga kau tidak sungkan-sungkan melakukan hal itu kepadaku, ujar Zubaidah. Jadi ini punyamu dan kau hamil anakku? Tanya Zain tidak percaya. Benar Zain, aku hamil dari dagingmu, sahut Zubaidah. Aku permisi, ingin istirahat dulu. Zain meninggalkan Zubaidah ini secara tiba-tiba. Hatinya masih tidak percaya jikalau ia telah bersetubuh dengan Zubaidah dan mengkhianati Fatin. Zain, betapa bodohnya kamu. Benar itu adalah tespek Fatin, istrimu. Tapi tidak akan kubiarkan kau mengetahui kejahatan yang telah kuperbuat padanya sekarang ini. Belum waktunya. Asal kau tahu, istri beserta anakmu telah kukirim ke neraka, cetus Zubaidah. Sedangkan di kamar Zain tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia masih menyangkal bahwa ia pernah tidur dengan Zubaidah, perempuan yang tidak pernah dicintainya. Zain merasa sedih. Ia memukul-mukul sendiri pipinya karena ia merasa bersalah telah mengkhianati istrinya dan membagi dua cintanya. Maafkan aku sayang, aku tidak sengaja melakukannya. Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan pada Fatin saat dia pulang nanti? Ucap Zain dengan bersedih. Lalu Zain ini mengistirahatkan otak dan pikirannya sejenak. Dengan berbaring di ranjangnya, matanya sesaat terpejam. Ia terlelap karena kantuk yang telah menyelimutinya dan capek yang melanda tubuhnya. Sesaat ia bermimpi, ia menjumpai Fatin istrinya sedang berada di sebuah taman yang dihiasi bunga-bunga dan indah. Baju putih yang bersih sekali, dan itu juga suci yang dipakai oleh Fatin menambah aura kecantikannya keluar saat diperhatikan dari belakang. Zain mendekatkan dirinya ke arah Fatin. Ia menggenggam erat tangan Fatin. Sayang, aku rindu, kata Zain sambil bersandar di pundak sang istri. Pada saat bersamaan Fatin menolehkan wajahnya kepada Zain. Lalu Zain terkejut melihat wajah Fatin yang lebam dan di tubuhnya ini penuh luka tusukan.
Zain menitihkan air mata ketika tangan Fatin menyentuh pipinya. Sayang, apa yang terjadi padamu sebenarnya? Mengapa tanganmu juga dingin? Dan luka ini? Tanya Zain yang tidak berhenti menangis melihat keadaan istrinya kala itu. Tolong aku bang, ucap Fatin nampak terlihat dari kelopak matanya ia menangis darah kala itu. Zain kaget lalu bangun dari mimpi buruknya itu. Keringat dingin mulai bercucuran, ia masih mengingat dengan jelas kondisi istrinya dengan tubuh yang mengenaskan. Astagfirullah, Zain mengucapkan kalimat itu berkali-kali. Apa yang terjadi padamu sebenarnya Fatin? Apa yang terjadi? Sehingga aku bermimpi buruk tentangmu seperti ini. Saru Zain pada kala itu sambil menutup kedua mukanya dengan kedua telapak tangannya. Lalu kemudian, kini malam telah berganti pagi. Keberadaan Fatin masih menjadi misteri, hanya Subaidah dan juga Sang Maha Melihat yang mengetahuinya. Zain yang malam itu tidak bisa tidur karena dibuat penasaran oleh mimpinya. Pagi itu segera menuju ke kediaman orang tua Fatin. Tidak lupa ia berhenti sebentar di toko bunga untuk membelikan bunga kesukaan istrinya itu. Ya, Fatin sangat senang sekali, sangat menyukai mawar putih. Zain berharap jikalau memang benar Fatin sedang marah padanya dan tidak ingin kembali pulang ke rumah, maka Zain harus bersabar hati membujuknya, yaitu salah satunya dengan memberikan bunga mawar putih kesukaannya. Ting tung, Zain ini kemudian membunyikan bel rumah orang tua Fatin. Setelah selang beberapa saat kemudian, keluarlah seorang wanita parubaya membukakan pintu untuknya. Nak Zain, ada apa? Tumben pagi-pagi mertamu ke sini, ucap perempuan setengah baya itu yang tidak lain adalah ibu dari Fatin. Assalamualaikum bu, saya ingin menjemput Fatin. Apa Fatinnya ada? Tanya Zain sambil mencium tangan mertuanya. Sekejap mertuanya mengernyitkan dahinya dan wajahnya ini terlihat bingung mendengar pertanyaan dari menantunya itu. Waalaikumsalam nak, bukankah Fatin itu sudah menjadi istrimu? Tentu saja dia tinggal bersamamu. Mengapa kamu datang kemari untuk menjemputnya? Memangnya kemana perginya nak Fatin? Sampai nak Zain ini kok mencarinya kemari? Apa kalian berdua sedang bertengkar? Begitulah pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan mertuanya kepada Zain. Zain menjadi tambah bingung di mana kiranya keberadaan istrinya itu. Nak Zain kok melamun? Memangnya ada apa dengan Fatin? Tanya mertuanya agak sedikit keras karena Zain tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Maaf bu, saya kira Fatin mengunjungi orang tuanya karena dia tidak berada di rumah sekarang ini. Baiklah bu, maaf telah mengganggu waktunya. Mungkin Fatin sedang ada keperluan mendadak. Ya sudah ya bu, saya mohon izin pamit pulang. Siapa tahu Fatin telah sampai di rumah. Salam untuk bapak ya bu, tutur Zain sambil menjabat dan mencium tangan mertuanya itu. Oh ya udah nak, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi ibu ya nak, supaya ibu dan juga bapak ini di sini tidak cemas. Begitulah sahut mertuanya. Lalu Zain ini melajukan mobilnya menuju rumahnya dan tiba-tiba saat di jalan itu Zain ini dikejutkan oleh segerombolan orang-orang yang tengah mengurumuni sesuatu dan menghambat aktivitas rambu lalu lintas. Sedang semua mobil secara bersamaan telah membunyikan klaksonnya masing-masing, namun tidak ada yang menghiraukannya. Melihat semua itu, tentu saja Zain ini menjadi penasaran. Ia bertanya kepada salah seorang pemuda yang tengah berlari menghampiri kerumunan itu. Mas, maaf nih, ada apa ya di depan? Kok rame-rame begitu? Tanya Zain penasaran. Oh itu mas, ada perempuan cantik tewas tertabrak mobil. Pelakunya melarikan diri, kata pemuda itu. Jantung Zain mendadak berdegup kencang, nafasnya memburu, seluruh badannya bergetar. Ia segera berlari menghampiri kerumunan itu dan mencari celah agar bisa masuk dan melihat siapa yang menjadi korban tabrak lari itu. Fatin, Fatin. Ia meneriaki nama istrinya dan mengira bahwa istrinya yang mengalami kecelakaan itu. Namun setelah dilihatnya, Zain masih bisa bernafas lega. Ternyata perempuan cantik itu bukanlah Fatin, istri yang sangat dicintainya. Walaupun sekarang hati Zain ini masih cemas karena keberadaan Fatin masih belum diketahui.
Mas kenal dengan Mbak ini? Tanya seorang ibu-ibu tua yang melihat kecelakaan itu. Oh tidak bu, saya kira istri saya. Maaf ya, permisi, sahut Zain sambil berlalu dari tempat kejadian itu. Zain menghela nafas panjang di dalam mobilnya. Ia terus mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya dan pulang menuju kediamannya. Zain, itu suara mobil Zain. Dia dari mana? Apa dia dari rumah orang tua istrinya ya? Gawat ini, bisa-bisa dia mencurigaiku. Seletuk Subaidah lalu segera berlari ke teras depan dan membukakan pintu untuk Zain. Zain, apa kau sudah bertemu Fatin? Di mana dia? Tanya Subaidah berbasa-basi. Entahlah, apa dia belum pulang ke rumah atau ya mencoba menghubungimu? Zain bertanya balik. Subaidah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Terdengar ketukan pintu dari luar rumah yang kebetulan pintu itu masih terbuka lebar, membuat mereka segera mengetahui dan juga siapakah yang datang. Bi Inah, Bibi sudah datang, Bi. Bi, apa Bibi tahu soal Fatin? Dia sudah 2 hari meninggalkan rumah, Bi. Tanya Zain yang segera mungkin kemudian menghampiri pembantunya itu dan mengajaknya segera masuk ke dalam. Zain berharap semoga pembantunya itu tahu sesuatu mengenai menghilangnya Fatin beberapa hari ini. Subaidah mulai kebingungan melihat Bi Inah telah kembali. Ia tidak tahu sekarang ini harus berbuat apa. Maksud Aden apa? Maaf Den, saya tidak mengerti. Setahu saya, setelah saya pamit kepada Non Fatin 2 hari yang lalu bersama dengan yang lainnya, Non Fatin masih berada di rumah ini, Den. Malah Non Fatin mempunyai kabar gembira untuk Aden. Dia sedang... Tiba-tiba Bi Inah ini menghentikan bicaranya setelah ia melihat isyarat yang diberikan oleh Subaidah. Subaidah ini meletakkan 1 jari telunjuk di bibirnya, yang sedangkan tangan lainnya ini mencoba mengancam Bi Inah. Sedang apa, Bi? Tanya Zain penasaran. Non Fatin sedang menunggu kedatangan Aden malam itu, ucap Bi Inah ketakutan ketika melihat Subaidah mengancamnya. Lalu kemana Fatin sekarang, Bi? Ya Tuhan, aku khawatir. Zain pasrah, harus kemana lagi mencari istrinya itu. Maaf Den, saya tidak tahu. Saya permisi dulu ya, ucap Bi Inah berlalu dengan menunduk melewati mereka berdua. Zain, tenanglah, pasti Fatin akan segera kembali ke rumah ini kok, seru Subaidah yang berpura-pura menghibur Zain yang sedang kalut itu. Tiba-tiba saja ayah Zain ini datang dengan menggunakan kursi roda. Sudah lama ayah Zain ini lumpuh dan terkena stroke karena sakit jantung yang telah lama diteritanya. Ayah, ada apa ayah? Apa ayah perlu sesuatu biar Zain ambilkan? Tanya Zain kepada ayahnya. Ayah Zain ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Matanya melotot kepada Subaidah serta mulutnya ingin memberitahu Zain tentang sesuatu hal, namun rasanya sulit sekali. Ayah ingin mengatakan sesuatu, tanya Zain dengan lembut. Ayahnya hanya menganggukkan kepalanya. Ida, tolong ambilkan kertas dan juga pulpen seadanya kemari, suruh Zain kepada Subaidah. Subaidah saat itu belum mengerti apa yang ingin dituliskan ayah Zain di kertas itu. Ia menuruti perkataan Zain dengan membawa secari kertas dan pulpen sebagai wadah menulis ayahnya. Ini ya, ayah bisa sampaikan apa yang ayah katakan dalam kertas ini, tutur Zain. Ayahnya lalu menulis menggunakan tangan kirinya yang dengan susah payah. Dalam tulisan itu terdapat kata mati yang susah payah ditulisnya. Zain tidak tahu apa maksud ayahnya sebenarnya dan apa maksudnya dari tulisan kata mati itu yang dituliskan oleh ayahnya itu. Zain, mungkin ayahmu sedang lelahan, biar aku bawa ke kamarnya dulu ya, ucap Subaidah berlalu sambil mendorong kursi roda ayah Zain menuju kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, Subaidah ini mendorong keras kursi roda itu hingga ayahnya jatuh tersungkur. Tidak lupa ia segera mengunci pintu kamar itu supaya perbuatannya tidak diketahui oleh Zain. Apa maksudmu tadi Pak Tua? Apa kau telah melihatku membunuh menantu kesayanganmu itu? Baiklah kalau begitu. Ayah mertuaku sayang,
Jika ayah tidak ingin anak ayah Zain ini celaka, maka tutup rapat-rapat mulut ayah. Atau aku akan menutup sendiri mulut ayah menggunakan pisau ini. Apa ayah mau? Ancam Subaidah sambil meletakkan sebuah pisau kecil ke pipi mertuanya. Ayah Zain menjadi ketakutan. Keringat bercucuran deras dari keningnya hingga membasahi bajunya. Ia masih tidak percaya bahwa ia telah melihat secara langsung Subaidah membunuh menantunya secara keji. Bi Ina masih terheran-heran dengan sikap Subaidah yang mengancamnya itu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan Non Fatin sebenarnya? Tolong lindungilah Non Fatin ya Allah. Jangan biarkan prahara rumah tangga bahagia mereka hancur begitu saja, ucap Bi Ina sambil membereskan dan juga menyapu ruangan kamar utama Zain itu. Bi Ina menatap dalam-dalam sebuah cermin rias besar yang ada di depannya. Aneh, mengapa cermin ini terlihat miring, dan apa ini? Mengapa ada gambaran semacam tangan di pinggiran ukiran ini? Bi Ina mencoba memegang cap seperti tangan yang menempel di pinggiran cermin. Astagfirullah, ini darah kering. Darah siapa yang menempel di cermin ini? Aneh, ucap Bi Ina. Tiba-tiba angin berembus kencang menyibakkan tirai dan jendela yang sudah tertutup bahkan terkunci. Lampu kamar menjadi berkedip, bulu kuduk Bi Ina seketika meremang berdiri. Nampak jelas dari sebuah cermin yang berada di hadapannya muncul seorang perempuan gambarannya yang tidak begitu jelas. Kian lama gambaran itu menjadi besar dan tepat berhadapan dengan dirinya sekarang ini. Air mata darah mengalir dari sosok wanita tersebut. Non Fatin? Bi Ina terkejut bercampur takut melihat wanita yang berdiri di depannya ini benar-benar mirip sekali dengan Fatin, istri dari majikannya. Bi, maafkan aku ya Bi. Aku hendak meminjam ragamu sebentar untuk menyelesaikan dan membongkar pelaku yang telah membunuhku, ucap sesosok wanita yang mirip Fatin itu. Lalu ia merasuki tubuh Bi Ina seketika. Bi Ina bergetar dengan hebat. Rambutnya menjadi acak-acakan. Ia mengambil sebuah linggis dan pisau tajam lalu keluar dengan geram dari kamar itu. Di mana kamu, wanita iblis? Teriak Bi Ina yang dirasuki ruh Fatin itu. Sontak semua penghuni rumah keluar, terutama Zain. Semuanya kaget juga takut melihat tingkah Bi Ina yang seperti orang kerasukan. Zain, aku takut. Apa yang terjadi dengan pembantu kita itu? Tanya Subaidah. Wanita iblis, sini kau. Akan kubuat tubuhmu ini menjadi makanan tikus hari ini juga, ucap Bi Ina yang menghampiri Subaidah. Zain, tolong aku Zain. Tolong aku takut. Subaidah lalu berlari mencoba menghindari kejaran Bi Ina. Sedangkan Zain ini mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan Bi Ina yang terus ingin mengejar dan juga melenyapkan Subaidah tanpa maksud. Ia memegang kuat-kuat tangan Bi Ina dan menahan tubuhnya. Bi, istighfar Bi, seru Zain. Bi Ina kemudian menatap mata Zain dalam-dalam. Air matanya mengalir mengucur setelah melihat wajah Zain. Sikap yang tadinya membabi buta kini telah lenyap dengan sendirinya. Abang, ucap Bi Ina kepada Zain, dan Zain pun terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menyentuh pipi Bi Ina dengan tangannya. Fatin, apa itu kamu sayang? Apa yang terjadi denganmu? Berhari-hari aku telah mencarimu, namun hingga kini aku belum juga bertemu denganmu, ucap Zain. Lalu keduanya sama-sama menangis. Maafkan aku bang, semua ini terjadi karena kebodohanku. Abang, aku sangat mencintaimu, seru ruh Fatin sambil memegangi perutnya. Zain, minggir. Tiba-tiba saja Subaidah ini mengangkat sebuah kursi yang akan dilemparkannya kepada Bi Ina dan mendorong Zain hingga Zain jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Bi Ina menatap penuh kebencian kepada Subaidah yang kini telah berani menghampirinya. Wah, Bi Ina menjerit kencang dan membuat tubuh Subaidah terpental beberapa meter. Hingga Subaidah terjatuh dan serpihan kaca mengenai beberapa tubuhnya.
Rufatin kembali keluar dari dalam badan Biina. Tubuh Biina lemas lalu terjatuh pingsan di samping tubuh Zain. Fatin melayang menghampiri Subaidah yang tengah merintih kesakitan. Ia menindih tubuh Zain dengan kuat. Fatin, maafkanlah aku. Aku mengaku. Akulah yang membunuhmu. Akulah yang juga menaruh dan juga menyemen mayatmu lalu memasukkanmu ke dalam tembok dinding dan menutupnya dengan cermin rias yang berada di kamarmu itu. Ampuni aku Fatin, jangan bunuh aku, pinta Subaidah. Zain yang kala itu telah sadar. Ia mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut Subaidah. Tangannya mengepal, matanya mengisahkan tangis disertai kecewa. Ia menjadi murka, lalu kemudian melangkah menghampiri Subaidah yang tengah terkapar. Zain yang pada kala itu melihat Subaidah yang berbicara sendiri dan mengakui segala kejahatannya yang diperbuat pada Fatin. Seketika membuat Zain ini menjadi geram dan apa yang telah didengarnya melalui mulut dari teman sekolahnya itu. Ia tidak menyangka bahwa Subaidah tega-teganya menghabisi wanita yang telah mengorbankan seluruh perasaannya demi dirinya. Astagfirullah, apa ini Den? Tiba-tiba Pak Karjo dan Mbak Sari datang dari kampung dan terkejut melihat seisi rumah yang berantakan dan menemukan Subaidah yang tengah bersimbah darah di lantai. Pak Karjo dan juga Mbak Sari, tolong kalian panggilkan Pak Ustadz Nawawi dan ambulan ya, cepat, perintah Zain kepada mereka. Lalu Zain ini mengangkat pelan kepala Subaidah dan meletakkannya di pangkuannya dengan hati-hati. Apa yang telah kau lakukan, Ida? Benarkah yang ku dengar ini? Kau telah menghabisi istriku. Mengapa, Ida? Apa salahnya padamu? Dialah yang menyuruhku untuk menikahimu. Dia rela walau waktuku nantinya akan terbagi menjadi dua. Dia telah rela mengorbankan perasaan kecewanya demi kamu. Tapi kenapa tega-teganya kamu itu menghabisinya, Ida? Kenapa? Zain kembali mengisahkan tangis dan luka yang teramat dalam. Bibirnya kini sudah tidak mampu berucap melihat kenyataan bahwa istri tercintanya telah tiada. Maafkanlah aku, Zain. Aku terlalu mencintaimu. Aku tidak rela bila cintamu harus terbagi menjadi dua. Aku ingin hanya akulah yang satu-satunya menjadi istrimu. Satu lagi, Zain, bukan aku yang mengandung anakmu, namun Fatin. Alat tes ini adalah miliknya. Maafkan aku, Zain. Tutur Subaidah pasrah akan keadaannya. Ya sekarang ini ya, sambil dia ini menyerahkan tes pack itu kepada Zain. Sungguh jahat kamu, Ida. Aku tidak sudi lagi melihat wajahmu di rumah ini. Sekarang katakan, di mana kau menyembunyikan istriku itu? Di mana kau menyembunyikan mayatnya? Tanya Zain sambil memanglingkan mukanya dari Subaidah dan berdiri tegap dengan amarahnya. Aku mengecor mayatnya di dinding kamarmu dan menutupinya dengan cermin rias besar itu, ucap Subaidah menyesal. Zain lalu berlari mengambil linggis yang ada di sebelah Biina yang masih pingsan itu. Ia kemudian menuju ke kamarnya dan merusak tembok dinding yang sudah disemen dengan linggis itu. Sementara Subaidah yang kala itu tengah sendirian menjadikan kesempatan untuk Fatin segera menuntaskan dendamnya. Fatin kemudian mengambil pisau yang sama, yaitu pisau yang Subaidah gunakan untuk membunuhnya. Ia melayang menghampiri Subaidah dan menindih tubuhnya. Pisau itu lalu dihujamkannya tepat pada leher Subaidah. Jelep, rasakan ini, karena kau telah beraninya merusak kepercayaanku. Fatin ini tertawa menyeringai, sedangkan darah mulai mengucur deras membasahi lantai. Jelep, ini karena kau telah berani membunuh bayi tidak berdosa yang belum lahir ke dunia ini. Pisau itu dihujamkan lagi ke leher sebelah kanan Subaidah sehingga membuatnya berteriak merintih kesakitan memohon ampun. Jelep, ini karena kau telah berani menyakiti ayah mertuaku. Jelep, dan yang ini karena kau sudah menghancurkan kebahagiaanku dan memisahkanku dari suamiku. Aku membencimu, wanita jahanam, teriak Fatin melengking sambil menusukkan pisau itu ke perut Subaidah, sembari tangannya seakan merobek perutnya dan membuat sebagian isi perutnya itu keluar. Astagfirullah, nak, sudah cukup.
Dendammu sudah terbalaskan. Dia sudah tidak bernyawa, nak. Maafkanlah kesalahannya. Pergilah dengan tenang. Jika dia wanita jahanam, lalu apa bedanya dia denganmu, nak? Pergilah ke alammu dengan tenang. Kami semua mengikhlaskanmu, ucap Pak Ustadz yang kala itu sudah berdiri dan bersama dengan kedua orang tua Fatin. Fatin, ya Allah, nak, jangan membawa dendam hingga akhir hayatmu, nak. Maafkanlah kesalahannya. Bapak dan ibumu telah ikhlas, ucap Bapak Fatin sambil menangis meratapi kepergian putri kesayangannya. Ibu Fatin yang menangis histeris menjadi jatuh tidak sadarkan diri karena tidak kuat menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada secara tragis. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak, Ibu. Fatin pamit. Maafkanlah segala kesalahan Fatin dan selalu doakan Fatin supaya Fatin bisa tenang di alam sana. Seru Fatin itu. Ina yang telah sadar, Pak Karjo dan juga Mbak Sari ikut menangis melihat kejadian itu. Seketika datang cahaya putih yang seakan-akan ingin membawa dan juga menjemput roh Fatin pergi dari sini. Semuanya, aku pergi. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan kasus ini, ucap roh Fatin kemudian berlalu menuju cahaya putih yang tengah menunggunya. Fatin, tunggu, jangan tinggalin aku. Sein datang tergopoh-gopoh dengan membawa mayat Fatin yang sudah kaku menjadi batu. Aku akan ikut bersamamu sayang, kita telah berjanji sehidup semati. Izinkan aku untuk pergi denganmu. Sein berlari menyusul Fatin, namun tangan ayah Fatin memegangi tubuhnya dengan erat. Sudahlah nak, ikhlaskanlah istrimu, hatinya sudah tenang, biarkan dia pergi. Alamnya sudah berbeda dengan kita, tutur mertuanya itu. Fatin yang ketika itu berjalan meninggalkan mereka tiba-tiba menolehkan wajahnya ke belakang. Ia tersenyum di hadapan semuanya. Benar bang, dunia kita sudah berbeda. Aku dan juga anak kita kelak akan menunggumu di pintu surga. Ikhlaskanlah aku juga sangat mencintaimu. Akan ku bawa cinta ini selamanya dengan benih cinta yang telah tertanam di rahimku bersamaku untuk selamanya. Selamat tinggal abang, selamat tinggal semuanya. Fatin lalu tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian hilang ditelan oleh cahaya putih itu. Fatin, tidak. Sein terjatuh tersungkur, menangis histeris. Jiwanya ini merasa kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Aku berjanji akan mengubur jasadmu dengan layak sayang, Sein berkata sambil menggendong jenazah Fatin yang kaku itu keluar rumah. Tidak berselang lama kemudian mobil ambulan dan mobil aparat kepolisian telah sampai ke lokasi rumah Zain dan segera mengevakuasi dan membawa jenazah Zubaidah untuk diotopsi ke rumah sakit. Kadang kebaikan hati bisa dengan seenaknya dimanfaatkan. Kebodohan diri telah menghancurkan kepercayaan yang tertanam. Kadang kita juga lupa kepada zat yang telah memberi kehidupan, terlena akan kemewahan dunia dan tersesat di alam yang fana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya. Hal positif kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.